Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 801, Boom, Boom, Boom. Di luar aula utama kuil, semburan suara tumpul menyebar dari aula utama kuil keluar. Tanah, dinding di sekitarnya, bergetar dengan setiap suara. Para biksu di kuil sudah lari jauh, mereka melihat ke aula utama dengan ketakutan, dan dari waktu ke waktu mereka bisa melihat aula utama bergetar karena benturan. Di dalam candi, sosok ketiganya terus berpisah, bertabrakan, berpisah, dan bertabrakan lagi. Di antara mereka, kekuatan Zhao Wu adalah yang terlemah dari ketiganya, jadi setiap kali dia bertabrakan dengan Stephen Lin, Zhao Wu dikalahkan oleh Stephen Lin, sedangkan Lin Haitang jauh lebih kuat. Keluaran Stephen Lin tidak diragukan lagi. Sejak pengisian hingga lebih dari 3%, Stephen Lin tidak bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sekarang pertempuran ini, Stephen Lin jelas merasakan perbedaannya. Dengan peningkatan muatan, fungsi tubuhnya telah ditingkatkan. Peningkatan ini berasal dari tulang komandan di dalam tubuh. Meskipun tulang komandan adalah satu set kerangka mekanis, mereka dapat merangsang otot Stephen Lin dan membuat otot Stephen Lin melepaskan kekuatan yang lebih besar, dan pada saat yang sama memberi Stephen Lin keterampilan yang lebih sensitif. Kekuatan tempur Stephen Lin telah meningkat seperempat dibandingkan saat dia tidak terisi penuh. Ayo, jangan mundur, Stephen Lin meraung, dan meninju Lin Haitang yang sedang bergegas. Lin Haitang menggertakkan giginya dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam tinjunya untuk menghadapi Stephen Lin. Ledakan. Dengan suara keras, Stephen Lin mundur beberapa langkah, sementara Lin Haitang mundur lebih dari selusin langkah, dan tubuhnya membentur pilar aula utama dengan keras, menyebabkan pilar itu bergetar. Pergilah ke neraka. Zhao Wu meraung marah dan naik ke udara, jatuh dari tempat tinggi, dan menyapu Stephen Lin dengan tendangan yang kuat. Stephen Lin berbalik, memeluk kaki Zhao Wu, lalu menggunakan putaran pinggangnya untuk melempar Zhao Wu ke samping. Ledakan. Zhao Wu menabrak Buddha besar dan menjatuhkan Buddha besar itu dari lubang lagi. Sebelum Stephen Lin sempat menarik nafas, serangan Lin Haitang segera menyusul. Pada saat yang sama, Zhao Wu juga melompat keluar dari lubang dan menyerbu ke arah Stephen Lin. 2 lawan 1, pertarungan antara kedua belah pihak tidak pernah berhenti karena satu pihak dipukul mundur dan dikirim terbang. Akhirnya, dengan dentuman keras, candi itu runtuh. Seluruh aula berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap, bersama dengan patung Buddha di dalamnya. Di atas reruntuhan, 3 sosok berdiri. Di antara ketiganya, Zhao Wu berada dalam kondisi terburuk. Ada noda darah di seluruh wajahnya, dan satu tangan terpelintir dengan sudut yang aneh, dan terlihat jelas bahwa tangan itu telah patah. Kondisi Lin Haitang lebih baik daripada Zhao Wu, wajahnya memar, tetapi tidak sampai wajahnya berlumuran darah, dan tangan serta kakinya masih utuh. Namun, meskipun dia tidak menderita luka parah, Lin Haitang masih memiliki sedikit rasa takut di wajahnya. Sumber ketakutan ini adalah Stephen Lin antara Lin Haitang dan Zhao Wu. Sebelum pertempuran ini dimulai, baik Lin Haitang maupun Zhao Wu tidak menyangka bahwa musuh mereka akan begitu kuat. Jelas dia terluka sebelumnya karena ketidakmampuannya untuk melawan, tetapi mengapa dia masih bisa meledak dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan sekarang? Di aula utama barusan, Lin Haitang dan Zhao Wu bermain 2 lawan 1, berharap untuk menekan lawan yang terluka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka malah ditekan. Kecepatan dan kekuatan Stephen Lin tidak melebihi mereka terlalu banyak, tetapi kesadaran bertarung Stephen Lin benar-benar meninggalkan mereka. Setiap serangan mereka dapat diprediksi oleh Stephen Lin, seolah-olah Stephen Lin dapat membaca pikiran. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi Stephen Lin, yang melampaui mereka dalam kekuatan dan kecepatan, mereka tidak mungkin menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Stephen Lin.
Stephen Lin benar-benar menekan keduanya dengan 1 lawan 2. Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari 10 dewa perang teratas? Zhao Wu bergumam pada dirinya sendiri. Sejujurnya, baik dia maupun Lin Haitang belum pernah melihat 10 pusat kekuatan perang tingkat dewa bergerak, apalagi melawan pembangkit tenaga listrik dari level yang sama. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memiliki tebakan kasar di hati mereka tentang level 10 dewa perang teratas, tetapi sekarang kinerja Stephen Lin telah benar-benar menghancurkan tebakan mereka, dan mereka mengerti mengapa 10 dewa perang teratas adalah disebut 10 dewa perang teratas, karena pembangkit tenaga listrik tingkat ini hanya dapat menemukan 10 orang di seluruh kerajaan naga. Mereka mewakili puncak mutlak dari kekuatan tempur. Stephen Lin berdiri di tempatnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia telah menyelesaikan 3,22% dari muatannya, dan kecepatan serta kekuatannya telah mencapai batas manusia. Dalam hal kesadaran tempur, karena dia memiliki murid hantu, dia dapat dengan jelas melihat aliran darah lawan, jadi sangat mudah untuk sebagian besar, dia dapat memprediksi niat ofensif lawan dalam keadaan seperti itu. Stephen Lin yakin bahwa bahkan jika dia bertemu Xiao Chen-tian, dia memiliki kemampuan untuk melawannya, apalagi Zhao Wu dan Lin Haitang. Kesulitan terbesar bagi Stephen Lin sekarang adalah mudah untuk mengalahkan keduanya, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka. Karena keduanya bukan raja bela diri, mereka adalah dewa perang. Dewa perang berarti kekuatan tempur puncak, meskipun bukan kekuatan tempur terkuat, tetapi setelah mencapai level ini, mereka tidak lagi mudah dibunuh oleh siapapun, bahkan jika mereka sekuat Stephen Lin. Jika kedua belah pihak ada di sini untuk bertarung sampai mati, maka dia pasti bisa membunuh mereka pada akhirnya, tapi jelas, dua orang di depannya sama sekali tidak mungkin bertarung sampai mati di sini, begitu mereka berpikir tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka pasti akan memilih untuk segera melarikan diri. Dalam hal ini, perjalanan Stephen Lin ke kota Sengki juga akan gagal. Nyatanya, setengah dari perjalanan ke kota Sengki kali ini sebenarnya gagal. Menurut rencana Stephen Lin, dia bertanggung jawab untuk menahan Zhao Wu, dan akhirnya Liu Ruyan membunuh Lin Haitang. Kali ini rencananya dianggap berhasil, tetapi tidak ada yang berhasil. Berpikir bahwa Lin Haitang akan menjadi ahli super, ini secara langsung menyebabkan ketidakmampuan Liu Ruyan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, jadi Stephen Lin harus membunuh Lin Haitang secara paksa. Satu-satunya kabar baik sekarang adalah identitasnya belum terungkap. Meskipun Lin Haitang memasang banyak kamera di kuil, hanya Stephen Lin yang ditembak oleh Tuan Zhou dan kemudian menghilang di kuil. Oleh karena itu, jika Anda ingin menggunakan konten yang ditangkap oleh kamera ini untuk bersaksi melawan pembunuhan Stephen Lin, Lin Haitang tidak mungkin. Dalam hal ini, bahkan jika Lin Haitang pada akhirnya meninggal, dia masih bisa membiarkan Liu Ruyan disalahkan. Sebagai salah satu dari 10 dewa perang, dia tidak dapat dengan santai membunuh orang kaya seperti Lin Haitang, tetapi Liu Ruyan tidak memiliki batasan seperti itu, jadi membiarkan Liu Ruyan disalahkan adalah pilihan terbaik. Suara napas berat bergema di atas reruntuhan. "Kamu tidak bisa membunuhku," kata Lin Haitang tiba-tiba. Stephen Lin menatap Lin Haitang tanpa bicara. "Kamu 100% Stephen Lin. Meskipun kamu belum mengakuinya dari awal sampai akhir, aku tahu kamu adalah Stephen Lin. Aku harus mengatakan bahwa rencanamu dengan Liu Ruyan sempurna. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah kesalahan perhitunganmu. Kekuatanku, dan ini juga alasan yang secara langsung menyebabkan kegagalan rencana Anda. Anda tidak memiliki cara untuk membunuh saya di sini, dan Anda juga telah mengungkap niat Anda. Anda tidak dapat lagi memperoleh informasi apapun dari saya. Pada saat yang sama, Anda dan keluargamu akan tetap menjadi musuhku. Setelah aku mengalahkan keluarga Lin di kota Beiji, aku akan menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk memusnahkan keluarga Linmu di kota Haixia. Ini adalah era standar emas. Di pasar modal,
Anda dan saya sekarang Anda dan saya, dengan modal Anda saat ini, Anda tidak dapat menghentikan saya sama sekali Stephen Lin. Tunggu saja, tunggu sampai grup Lin Anda bangkrut. Selangkah demi selangkah, saya tidak punya cara untuk menghancurkan Anda secara fisik, saya tidak punya rencana seperti itu, saya ingin Anda melihat saya mengambil alih keluarga Lin di ibu kota. Kekaisaran, hahaha. Lin Haitang tertawa angkuh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat membunuhmu? Stephen Lin bertanya. Kamu punya cara untuk membunuhku, maukah kamu menunggu sampai sekarang? Lin Haitang bertanya balik. Kartu Hall Anda adalah kekuatan dewa perang Anda, tetapi kartu Hall saya bukan hanya saya yang sekarang, kata Stephen Lin. Apa? Lin Haitang menatap Stephen Lin dengan curiga. Stephen Lin mencibir, mengepalkan tinjunya, dan berbisik pada dirinya sendiri, pintu darah, buka. Pintu darah. Lin Haitang dan Zhao Wu sama-sama terkejut saat mendengar dua kata ini. Apa arti pintu darah ini? Mungkinkah ini kartu truf asli Stephen Lin? Keduanya memandang Stephen Lin dengan waspada, dan mereka berdua memutuskan bahwa jika Stephen Lin tiba-tiba pecah, mereka akan segera kabur. Jika Dewa Perang ingin melarikan diri, sangat sulit untuk dipertahankan. Namun, setelah beberapa detik berlalu, Stephen Lin tidak berubah sama sekali. Hah? Lin Haitang dan Zhao Wu mengerutkan kening. Hah? Stephen Lin juga tercengang. Pintu darah adalah mode pertempuran kelima dari kerangka mekanik ini. Menurut informasi yang dia peroleh sebelumnya, begitu pintu darah dibuka, kerangka mekanik akan membakar 50% tubuh. Harga darah ditukar dengan peningkatan besar dalam fungsi tubuh dalam 1 menit, dan ini juga kartu truf terbesarnya. Dia tidak pernah menggunakannya sejak dia mendapatkan kerangka mekanik. Kali ini, untuk membunuh Lin Haitang, dia pertama pintu darah dibuka, tapi pintu darah tidak bermaksud membukanya. Mungkinkah karena gerbang darah tidak bisa dibuka setelah set tulang komandan ini menyatu sepenuhnya? Jika ini masalahnya, itu akan terlalu curang. Hahaha, kamu pikir kamu adalah Naruto, kembalikan gerbang darah, apakah aku akan membuat bintang? Lin Haitang tertawa. Stephen Lin mengerutkan kening, dan akhirnya menemukan keberanian untuk membuka gerbang darah, tetapi tidak ada gerakan sama sekali apa yang salah. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di lengannya. Stephen Lin mengangkat tangannya dan melihat bahwa pola persentase pengisian daya di lengannya telah muncul saat ini, dan kemajuan pengisiannya adalah 3,22%. Bagaimana ini terjadi? Stephen Lin bertanya-tanya, dan melihat bahwa 3,22% tiba-tiba berubah menjadi 3,21%, dan kemudian segera berubah menjadi 3,00%, 2,99%. Jumlah persentase muatan terus mengecil, dan dalam beberapa detik, muatan kembali ke 0%. 0%. Semua energi yang diserukan Stephen Lin sebelumnya hilang. Sebelum Stephen Lin dapat bereaksi, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Mode pemusnahan aktif, konsumsi energi 3,22%, fungsi tubuh meningkat 322%, dan durasinya 10 detik. Petik 2. Bab 802. Suara mekanis bergema di otak Stephen Lin. Peningkatan 322% dalam fungsi tubuh membuat Stephen Lin tiba-tiba tertegun, dan kekuatan terus-menerus yang keluar dari tulangnya memberi Stephen Lin perasaan menjadi manusia super dalam sekejap. Dia tidak pernah merasakan kekuatan yang begitu menakutkan, seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia hanya dengan beberapa gerakan. 9. 8. Suara. Hitungan mundur kemudian muncul di benak Stephen Lin. Di saat yang sama, Lin Haitang masih mengejek Stephen Lin. Stephen Lin, kenapa kamu tidak melepas topeng kulit manusiamu dan bersembunyi di balik topeng? Itu tidak sesuai dengan statusmu sebagai orang yang kuat, kata Lin Haitang. Stephen Lin memandang Lin Haitang, kata-kata Lin Haitang, dan gerakan mulutnya semuanya berubah menjadi gerakan lambat di mata Stephen Lin.
Tapi Stephen Lin tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membuka mata hantu neter. Jika demikian, mengapa semua ini menjadi gerakan lambat? 7. 6. Petik 2. Hitungan mundur berlanjut. Meskipun Stephen Lin tidak tahu mengapa semua ini terjadi, dia tahu bahwa ketika hitungan mundur mencapai 0, perasaan kekuatan yang meledak akan hilang. Akibatnya, kaki Stephen Lin mulai mengumpulkan kekuatan. 5. Saat hitungan mundur mencapai 5, Stephen Lin bergerak. Dengan keras, tempat yang diinjak Stephen Lin tiba-tiba tenggelam. Saat berikutnya, sebuah lubang besar muncul di kaki Stephen Lin, dan pada saat yang sama, tubuh Stephen Lin menghilang di depan Lin Haitang dan Zhao Wu. Ekspresi Lin Haitang dan Zhao Wu berubah pada saat bersamaan. Saat Stephen Lin muncul, dia sudah tiba di depan Lin Haitang. Stephen Lin melemparkan pukulan dan menuju Lin Haitang. Namun, Lin Haitang tidak melihat pukulan ini. Pukulan itu sepertinya menghilang. Ledakan. Wajah Lin Haitang tenggelam entah kenapa. Saat berikutnya, tubuh Lin Haitang terbang seperti bola meriam. "Hai Chang!" teriak Zhao Wu dan bergegas menuju Stephen Lin. Stephen Lin berencana untuk mengejar Lin Haitang saat ini. Ketika dia melihat Zhao Wu bergegas ke arahnya, dia berbalik di tempat dan menyerang dengan tinjunya. Ledakan. Keruntuhan di bawah kaki Stephen Lin kembali hancur. Memanggil. Stephen Lin meledakkan tinju kanannya dan menuju ke arah Zhao Wu. Pukulan ini sama dengan pukulan barusan, sudah tidak terlihat saat ditinju, dan saat dia muncul, Zhao Wu sudah memuntahkan darah dan terbang mundur. Stephen Lin mengabaikan Zhao Wu dan berakselerasi menuju Lin Haitang lagi. Saat ini, Lin Haitang baru saja mendarat. Wajahnya penyok karena dipukul langsung, dan darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Bagaimana mungkin? Lin Haitang berteriak, berbalik dan lari. Saat ini, Stephen Lin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kecepatan dan kekuatannya benar-benar melampaui kognisi Lin Haitang. Saat ini, Lin Haitang tahu bahwa jika dia terus berdiri di tempatnya, dia mungkin benar-benar dibunuh oleh Stephen Lin. Bunuh, jadi dia hanya bisa berlari. Namun, di depan Stephen Lin yang fungsi fisiknya telah meningkat 322%, bagaimana dia bisa melarikan diri? Saat Lin Haitang hendak lari, Stephen Lin sudah datang di belakangnya. Stephen Lin mencubit kepala Lin Haitang dengan satu tangan, lalu mendorong kepalanya ke tanah. Ledakan. Dengan suara keras, kepala Lin Haitang membentur tanah dengan keras. Kekuatan besar itu langsung meningkatkan tekanan di otak Lin Haitang, dan darah menyembur keluar dari telinga Lin Haitang. 3. Petik 2. Hitung mundur sampai 3 detik terakhir. Stephen Lin mengangkat tinjunya, mengarah ke leher Lin Haitang, lalu meninju. Pisue buah. Lin Haitang tiba-tiba berteriak saat pukulan itu hendak mematahkan leher Lin Haitang. Dalam sekejap, kekuatan Stephen Lin berkurang hingga 90%. Namun, tinju Stephen Lin masih mendarat di leher Lin Haitang. Tinju ini, yang bisa mematahkan seluruh leher Lin Haitang, hanya menghancurkan beberapa tulang di tulang belakang leher Lin Haitang. Dalam sekejap, Lin Haitang tidak bisa lagi merasakan tubuh bagian bawahnya. Stephen Lin meraih leher Lin Haitang dengan satu tangan, meraihnya, dan bertanya, "Ceritakan semua yang kamu tahu, dan aku akan memikirkan apakah akan membunuhmu atau tidak." Petik 2. Aku. Lin Haitang membuka mulutnya, hanya akan mengatakan sesuatu ketika rasa krisis tiba-tiba melanda, wajah Stephen Lin berubah, dan dia menoleh ke samping. Serangkaian darah keluar dari kepala Lin Haitang, dan kemudian kepala Lin Haitang meledak di tangan Stephen Lin. Setelah itu, peluru yang melewati kepala Lin Haitang menggores tubuh Stephen Lin dan ditembakkan ke tanah, menciptakan lubang yang dalam di tanah yang keras. Stephen Lin melihat ke arah tertentu, dan segala sesuatu di depannya dengan cepat diperbesar, dan akhirnya, sebuah sosok muncul di mata Stephen Lin. Itu adalah seorang pemuda, sekitar 30 tahun, memegang senapan sniper jarak jauh di tangannya,
berdiri di atas pohon sekitar 2 kilometer jauhnya dari lokasi Stephen Lin. Pria muda itu menatap Stephen Lin dengan kaca pembesar. Sungguh pria yang tidak berguna. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba melihat Stephen Lin mengangkat tangannya, mengulurkan dua jari, pertama menunjuk ke matanya sendiri, lalu menunjuk ke samping pemuda itu. Pemuda itu membeku sesaat. Apa yang sedang dilakukan ini? Apakah Stephen Lin melihatnya? Bagaimana mungkin? Lokasi ini berjarak 2 kilometer dari lokasi Stephen Lin. Pada saat ini, pria itu melihat Stephen Lin membungkuk dan memungut sebuah batu di tanah. Apa yang akan dia lakukan? Pria itu memandang Stephen Lin dengan curiga, dan kemudian melihat Stephen Lin melambaikan tangannya ke belakang, lalu membantingnya ke depan. Detik berikutnya, kewaspadaan pria itu melebihi orang biasa tiba-tiba berjongkok. Memanggil. Suara menembus udara datang dari atas kepala. Keringat dingin berjatuhan dari dahi pria itu. Dia melihat ke belakang, dan di belakangnya ada sebatang pohon, dan pada saat ini, batang pohon itu telah ditusuk. Jika dia tidak berjongkok sekarang, itu akan menjadi kepalanya yang tertusuk, bukan batang pohon. Melempar batu sejauh 2 kilometer masih bisa menyebabkan kematian yang mengerikan. Siapa laki-laki itu? Pemuda itu tidak berani tinggal lebih lama, jadi dia dengan cepat melompat dari pohon dan berbalik untuk melarikan diri. Sambil berlari, pria itu juga memanggil telepon. Ke-13 dikalahkan, dan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang relevan. Orang super kuat lainnya muncul. Tidak ada informasi yang relevan untuk saat ini. Petik 2. Gerbang kuil. Stephen Lin melihat tubuh Lin Haitang di tanah. Lin Haitang, seorang pahlawan satu generasi, telah menyembunyikan kekuatannya selama beberapa dekade, tetapi dia tidak berharap untuk menunjukkan kekuatannya dengan satu gerakan, dan dia akan berakhir seperti ini. Adegan ini membuat Stephen Lin sedikit malu, dan pada saat yang sama mengingatkannya pada Oh Haoran yang dia temui di kampung halaman Lisina lebih dari setahun yang lalu. Pada saat itu, Oh Haoran juga terbunuh ketika hendak membocorkan rahasia buah tersebut, yang persis sama dengan Lin Haitang di hadapannya. Hanya saja yang membunuh Oh Haoran saat itu adalah orang yang kuat, tapi kali ini seorang pria yang membunuh Lin Haitang, master penembak jitu. Memukul kepala dengan satu tembakan dari jarak 2 kilometer tidak mungkin bahkan bagi para prajurit di ketentaraan. Bisa dibayangkan bahwa pemuda itu pasti telah mencapai tingkat tertinggi dalam pencapaian sniping. Mereka semua adalah orang-orang yang mengetahui organisasi buah, dan mereka semua dibunuh oleh Master Super. Mungkinkah Lin Haitang juga anggota organisasi buah seperti Oh Haoran? Jika demikian, dapat menjelaskan mengapa Lin Haitang memiliki kekuatan yang dia miliki saat ini. Dia adalah anggota organisasi buah, dan orang-orang dari organisasi buah menjadi lebih kuat dengan memakan buah. Lin Haitang mungkin kaya, atau karena statusnya yang tinggi di organisasi buah, dia bisa mendapatkan lebih banyak buah, dan akhirnya kekuatannya mencapai level saat ini. Stephen Lin mengerutkan kening, dia memiliki terlalu banyak keraguan dan spekulasi tentang pembunuhan Lin Haitang, tetapi tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi Stephen Lin hanya bisa berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Stephen Lin pergi, polisi dan orang-orang dari klan Long berdatangan satu persatu. Mereka menemukan tubuh Lin Haitang dan Zhao Wu yang terluka parah di tempat kejadian. Tragedi di tempat kejadian mengejutkan naga dan polisi. Mereka mengirim tubuh Lin Haitang pergi dan mengirim Zhao Wu ke rumah sakit untuk perawatan. Namun, dalam perjalanan Zhao Wu ke rumah sakit, orang tak dikenal menyerang ambulans dan secara paksa membawa Zhao Wu pergi dengan ambulans. Sejak itu, Zhao Wu menghilang. Beberapa polisi dan anggota klan naga tinggal di tempat kejadian untuk menggeledah tempat kejadian. Selama pencarian, mereka menemukan kamera berserakan di reruntuhan. Setelah itu, mereka mengambil kamera dan memeriksa konten yang ditangkap oleh kamera. Namun,
Yang membuat semua orang tidak berdaya adalah bahwa sebagian besar pengawasan telah dihapus dengan cara teknis. Hanya satu pengawasan yang menangkap apapun, dan pengawasan ini hanya menangkap Lin Haitang dan lainnya yang dikepung, dan Stephen Lin. Adegan ditabrak oleh orang yang tidak diketahui orang kuat tidak menangkap hal-hal penting lainnya. Pada saat yang sama, Stephen Lin telah menghapus semua penyamaran dan datang ke rumah sakit swasta. Liu Ruyan menerima perawatan bedah di rumah sakit, tulang tangan kanannya mengalami patah tulang, tangan kanannya patah, dan ada banyak luka dalam di tubuhnya. Untungnya Lin Haitang tidak berniat membunuh Liu Ruyan saat itu, jadi meski Liu Ruyan terlihat sengsara, nyawanya tidak dalam bahaya. Di luar bangsal, Stephen Lin melihat Qian Mian yang telah kembali ke penampilan aslinya. Kebajikan seorang wanita akan membunuhmu. Qian Mian melihat kata-kata, ruang operasi, dan berkata dengan datar. Kamu tahu, aku tidak punya kebiasaan menyerahkan rekan seperjuanganku, kata Stephen Lin. Jadi, apakah kamu akan dimakamkan bersamanya? Qian Mian bertanya. Saat itu, tidak ada jalan lain, kata Stephen Lin. Huff. Qian Mian mendengus dingin dan tidak banyak bicara. Jika itu kamu, aku akan melakukan hal yang sama, kata Stephen Lin. Aku tidak akan ditangkap sebagai alasan untuk mengancammu. Sebelum itu, aku akan bunuh diri, kata Qian Mian. Stephen Lin tersenyum, berjalan ke samping dan duduk. Operasi sedang berlangsung, dan pada saat yang sama, berita pembunuhan Lin Haitang menyebar dengan cepat di kota Sengqi. Yang pertama mendapat kabar itu tentu saja adalah keluarga Lin Haitang. Apa? Ayahku terbunuh, dan Paman Zhao terluka parah. Lin Luoshen berteriak tak percaya sambil memegang telepon. Ya, tubuh Tuan Lin telah dikirim ke rumah sakit, dan anggota keluarga Anda dapat datang dan mengidentifikasinya, kata ujung telepon yang lain. Aku akan segera ke sana. Lin Luoshen berkata, menutup telepon, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan wajah jelek, semua orang ikuti aku ke rumah sakit, ayahku terbunuh. Petik 2. Orang-orang di sekitar Lin Luoshen semuanya adalah bawahan Lin Haitang, mereka semua menunggu berita kesuksesan Lin Haitang di gedung Tianyu, tetapi tanpa diduga mereka menunggu berita pembunuhan Lin Haitang, semua orang tidak percaya bahwa ini nyata. Lin Luoshen keluar dari kantor dengan cepat dengan wajah gelap, dan yang lainnya segera mengikuti. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke rumah sakit. Lin Luoshen melihat tubuh Lin Haitang di Taiping. Kepala Lin Haitang awalnya ditusuk oleh senapan sniper, dan tidak bisa dikenali, tetapi sekarang telah dijahit oleh dokter forensik, dan terlihat bahwa itu adalah Lin Haitang sendiri. Ayah! Lin Luoshen berteriak dan melemparkan dirinya ke Lin Haitang. Bos! Patriark! Bawahan Lin Haitang juga meraung keras. Generasi karakter heroik, Wang Lin Haitang Barat Laut, telah berakhir di wilayahnya sendiri. Oke, jam 8, Lin Haitang sudah mati, tapi kisah kota Sengqi masih ada, semua orang akan menunggu dan melihat. Bab 803. Siapa yang membunuh ayahku? Di mana Stephen Lin? Dengan adanya dia, mengapa ayahku dibunuh? Lin Luoshen berteriak penuh semangat dengan mata merah. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Lin Luoshen, dan tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang lebih dapat diandalkan. Lin Haitang membawa Stephen Lin, seorang pria kuat dari 10 besar peringkat Dewa Perang, dan Zhao Wu, seorang penjaga yang telah mengikutinya selama 20 tahun, keluar selama lebih dari 1 jam, tetapi meninggal secara tak terduga setelah lebih dari 1 jam, yang mana adalah kejutan bagi semua orang yang hadir. Hal yang luar biasa. Ayahmu ditembak oleh senapan sniper AWM-99. Peluru langsung menembus kepala. Namun, setelah otopsi sederhana kami, ayahmu terluka parah sebelum ditembak. Tulang leher ketiga dan keempat hancur oleh kekuatan eksternal, ayahmu lumpuh sebelum meninggal. Kata seorang polisi di sebelahnya. Maksudmu ayahku dipukuli setengah mati dulu, lalu dia ditembak dari kejauhan. Lin Luoshen bertanya. Bisa dibilang begitu.
Polisi itu mengangguk. Lalu siapa yang memukuli ayahku sampai mati? Dan siapa yang membunuh ayahku dari jarak jauh? Tanya Lin Luoshen. Kami belum tahu. Mengingat akhir-akhir ini banyak penyerangan terhadap bawahan ayahmu, kami menduga bahwa kelompok orang yang sama membunuh ayahmu. Kata polisi. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Ayahku dilindungi oleh Stephen Lin, dan Paman Zhao ada di sini. Bagaimana Liu Ruyan bisa membunuhnya? Ini tidak mungkin. Omong-omong, di mana Stephen Lin? Bagaimana dengan yang lain? Lin Luo das teriak penuh semangat. Kami menemukan lebih dari selusin mayat di tempat kejadian, tetapi tidak ada Stephen Lin. Polisi itu berkata, sebagai polisi senior, dia tahu bahwa ada sosok nomor satu seperti Stephen Lin di klan naga. Di kota Sengqi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Lin Luoshen memandang orang-orang di sekitarnya dengan bingung. Saat ini, dia sudah bingung dengan begitu banyak hal yang terjadi satu demi satu. Ngomong-ngomong, kami menemukan bak di jaringan subkutan leher ayahmu, kata polisi itu tiba-tiba. Bak, Lin Luoshen tertegun sejenak, dan bertanya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seseorang menanamkan bak di jaringan subkutan ayahku? Kami tidak tahu tentang itu. Polisi itu menggelengkan kepalanya. Sampaikan pesananku, berapapun biayanya, kita harus menemukan Liu Ruyan, hanya dia yang tahu apa yang terjadi. Lin Luoshen berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, di sisi lain, di rumah sakit untuk orang mati. Liu Ruyan didorong keluar dari ruang operasi. Yang mengejutkan Stephen Lin adalah Liu Ruyan tidak koma, dia membuka matanya dan menatap lurus ke arahnya. Apa yang kamu lihat? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Bukankah itu cukup baik untuk dilihat orang? Liu Ruyan bertanya. Tolong, kamu baru saja menyelesaikan operasinya, bisakah kamu tidak sembrono? Stephen Lin bertanya dengan marah. Tidak. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Mungkin lukanya tersentuh, Liu Ruyan tidak bisa menahan cemberut. Kamu harus merawat lukamu terlebih dahulu. Semua bawahanmu sudah mati. Rumah sakit ini sekarang adalah semua orangku. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu sendiri, kata Stephen Lin. Di mana Lin Haitang? Liu Ruyan bertanya. Mati, kata Stephen Lin. Kamu 1 lawan 2. Liu Ruyan bertanya dengan heran. Ya. Stephen Lin mengangguk. Luar biasa. Liu Ruyan tidak bisa menahan kekagumannya. Aku lebih suka tidak terlalu kuat. Stephen Lin menghela nafas tak berdaya. Dia menghabiskan 3,22% energinya sebagai ganti hampir tak terkalahkan selama 10 detik. Meskipun dia memenangkan Lin Haitang, dia membayar harganya berat, kemajuan pengisian dayanya telah meningkat. Kembali ke nol, artinya, sekarang kekuatannya telah kembali ke beberapa bulan yang lalu, dia tidak memiliki kekuatan dari 10 dewa perang teratas, dan dalam waktu kurang dari 3 bulan, dia akan pergi ke reruntuhan bersama naga lainnya. Raja untuk menyikat bos. Jika kekuatannya tidak kembali ke level sebelumnya sebelum bos, maka dia tidak hanya tidak akan dapat menghasilkan banyak hasil, tetapi dia mungkin menjadi beban, dan bahkan menjadi pemain yang kuat di negara-negara barat. Titik serangan. Itu tidak akan menyenangkan. Liu Ruyan tidak tahu bahwa Stephen Lin telah membayar mahal untuk memenangkan Lin Haitang, tetapi melihat penampilan Stephen Lin, dia juga menduga bahwa Stephen Lin mungkin memiliki sesuatu yang tak terkatakan, jadi dia berkata, tidak peduli apa, Lin Haitang sudah mati. Keluarga Lin tidak memiliki pemimpin, dan Lin Luoshen tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan keluarga Lin, jadi inilah kesempatan kita. Harus dapat memanfaatkan waktu ini untuk bernapas lega, Anda juga lebih banyak istirahat, ada yang harus saya lakukan, saya harus pergi dulu, kata Stephen Lin. Baiklah, bagus. Liu Ruyan mengangguk, lalu melirik Qian Mian dan berkata, terima kasih. Petik 2. Qian Mian berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa berkata apa-apa. Liu Ruyan dengan cepat didorong pergi dan menghilang di depan Stephen Lin.
Wanita ini ingin memakanmu, kata Qian Mian. Masih bisakah kamu melihat ini? Stephen Lin bertanya dengan heran. Aku juga seorang wanita, kata Qian Mian. Aku tidak terlihat seperti itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian berkata, namun, kekuatanmu di luar dugaanku. Aku sudah tidak melihatmu selama 2 tahun, dan kamu telah mencapai level Raja Wu. Kalau tidak, Anda tidak bisa diam-diam menyerang Lin Haitang. Petik 2. Terima kasih telah mengirimku pergi memancing, kata Qian Mian. Sama-sama, saya masih akan menemukan Lin Luoshen, jadi saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak, ini bukan urusan Anda di sini, kata Stephen Lin. Aku dapat membantumu membunuh beberapa orang lagi, seperti putra Lin Haitang. Jika kamu membunuhnya, keluarga Lin akan berada dalam kekacauan yang lebih besar, kata Qian Mian. Beberapa orang lebih berguna hidup daripada mati, kata Stephen Lin, melambai ke Qian Mian, lalu berbalik dan pergi. Pria kejam, Huff. Qian Mian mendengus dingin. Di luar rumah sakit, Stephen Lin naik taksi dan menuju gedung Tianyu. Pada saat yang sama, berita pembunuhan Lin Haitang terus bergejolak, dan hampir semua orang di kota Sengqi mengetahui berita tersebut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Wang Lin Haitang Barat Laut akan berakhir seperti ini. Gedung Tianyu, kantor Lin Haitang. Lin Luoshen, beberapa anggota keluarga Lin, dan kader Lin Haitang semuanya berkumpul di sini saat ini. Saya pikir Luo Chen harus mengambil alih sebagai patriark secepat mungkin, kata seorang lelaki tua dari keluarga Lin. Aku juga berpikir begitu. Keluarga masih bertarung dengan keluarga Lin di kota Beiji. Sekarang Haitang sudah mati, kita membutuhkan tulang punggung baru untuk menstabilkan situasi. Luo Chen telah membantu Haitang dan sudah menjadi patriark default. Jadi begitulah tidak masalah membiarkan Luo Chen mengambil alih sebagai patriark, kata lelaki tua lainnya. Lin Luoshen duduk di kursi kantor Lin Haitang, selain sedih, dia bahkan sedikit bersemangat. Menurut lintasan normal, dia mungkin membutuhkan waktu 20 tahun untuk duduk di posisi ini, tetapi sekarang ayahnya terbunuh, dia duduk di posisi ini 20 tahun sebelumnya dopamin disekresikan secara tidak terkendali. Lin Luoshen melihat sekeliling. Mereka yang mendukungnya sebagai kepala keluarga Lin semuanya adalah tetua di klannya. Namun, selain orang-orang ini, tidak ada bawahan ayahnya yang mengatakan apapun saat ini. Untuk mencegah keluarga mengganggu operasi bisnis, Lin Haitang mengeluarkan hampir semua anggota keluarga Lin dari bisnis keluarga. Kader di bawahnya menangani bisnis keluarga. Keluarga Lin tidak memiliki kekuatan nyata di perusahaan kecuali dividen. Tentu saja, sangat bermanfaat untuk menghindari situasi nepotisme, tetapi setelah kematian Lin Haitang yang tidak disengaja, kerugian seperti itu muncul. Kader yang kuat ini, apakah mereka bersedia melihat Lin Luoshen menjadi bos baru, memegang kekuatan hidup dan mati? Setiap orang punya agenda masing-masing, apalagi di saat-saat seperti ini. Lin Luoshen tidak bodoh, jadi dia tahu persis apa yang dipikirkan oleh pejabat penting yang ditinggalkan ayahnya. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan lain, karena dia selalu berpikir bahwa dia akan menjadi kepala keluarga Lin di masa depan, dan ketika ayahnya mewariskan tahta kepadanya, dia pasti akan mengatur semuanya dengan baik. Berada di posisinya, jadi dia seperti yang dikatakan Stephen Lin sebelumnya, dia tidak pernah memenangkan menteri penting ayahnya ini. Tentu saja, ayahnya tidak ingin melihatnya menang atas menteri penting ini, yang telah menciptakan situasi saat ini. Tidak seseorang bersedia untuk berdiri keluar dan dukung dia sebagai kepala keluarga Lin yang baru. Jika di antara orang-orang ini ada orang yang dia bujuk, maka mereka pasti akan berdiri saat ini, dan begitu seseorang memimpin, yang lain hanya bisa mengikuti, dan pasti semua orang tidak akan tinggal diam seperti sekarang. Saat itu, dengan keras, pintu ruang konferensi terbuka. Sangat tidak sopan jika pintu didorong terbuka tanpa ada yang memberitahu. Namun, saat melihat orang yang masuk,
Tidak ada yang membuka mulut untuk menegur, karena orang yang masuk tidak lain adalah Lin Luobei, anak dari istri tetap Lin Haitang. Lin Luobei lahir 5 tahun setelah Lin Haitang menikahi istri pertamanya, hanya beberapa bulan lebih muda dari Lin Luoshen. Oleh karena itu, identitas putra dan cucu tertua Lin Luobei jatuh pada Lin Luoshen, dan Lin Luobei tertarik pada seni bela diri ketika dia masih kecil. Lin Haitang mengirim Lin Luobei kembali ke kampung halamannya lebih awal demi keharmonisan di antara kedua lututnya. Biarkan dia belajar seni bela diri dari keluarga ibunya. Pada saat yang sama, Lin Haitang mengirim Lin Luoshen ke lembaga pendidikan tinggi untuk studi lebih lanjut, dan meminta Lin Luoshen kembali ke Tiongkok untuk membantunya dalam urusan keluarga setelah dia menyelesaikan studinya. Biarkan dia belajar seni bela diri. Lin Luoshen menjadi kepala masa depan keluarga Lin. Karena Lin Luoshen dan Lin Luobei telah bertekad untuk mengambil alih posisi kepala keluarga Lin sejak dini, dan Lin Luobei selalu tertarik pada seni bela diri, hampir tidak ada konflik antara Lin Luoshen dan Lin Luobei. Luobei tiba-tiba muncul saat ini mati, tapi itu membuat banyak orang berbau sedikit berbeda. Saat ini, mengapa Lin Luobei datang ke sini? Bukankah dia bilang dia mundur? Lin Luobei masuk ke ruang pertemuan dengan wajah muram, dan langsung berjalan ke sisi Lin Luoshen. Luobei, kamu di sini, kata Lin Luoshen dengan ekspresi sedikit malu. Ya. Lin Luobei mengangguk, lalu berkata, paman dan kakekku juga akan datang nanti, mari kita tunggu sebentar. Petik 2. Ketika Lin Luobei mengatakan ini, semua orang di kantor terkejut. Bab 804. Suasana di ruang konferensi tiba-tiba menjadi serius. Keluarga ibu Lin Luobei, yang belum lahir, meninggalkan Gurun Gobi dan datang ke kota Sengki tidak lama setelah kematian Lin Haitang. Mengapa? Ingin membantu Lin Haitang membalas dendam? Atau ada gambar lain? Jangan khawatir, aku tidak akan bersaing denganmu untuk posisi patriark, kata Lin Luobei ringan. Mendengar ini, Lin Luoshen menghela nafas lega, lalu merangkul bahu Lin Luobei dengan penuh semangat dan berkata, Luobei, apa yang kamu bicarakan? Kita dua bersaudara, apa bedanya jika kamu adalah kepala rumah dan saya kepala rumah? Apakah ada perbedaan? Kalian semua di sini, keluar sebentar, ada yang ingin saya sampaikan kepada kakak laki-laki saya, kata Lin Luobei. Hanya kita berdua. Wajah Lin Luoshen sedikit berubah. Jika Lin Luobei ingin membunuhnya saat mengobrol, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, apakah menurutmu kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup? Lin Luobei bertanya dengan ringan. Lin Luoshen menggerakkan sudut mulutnya karena malu dan berkata, tentu saja aku benar-benar percaya padamu, saudara. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Lin Luoshen berkata kepada semua orang yang hadir, kalian keluar dulu, saudaraku ingin mengobrol dengan saya sendiri obrolan. Petik 2. Sejak Lin Luoshen berbicara, semua orang yang hadir hanya bisa bangun dan pergi. Tidak lama kemudian, hanya tersisa dua bersaudara Lin Luoshen dan Lin Luobei di ruang pertemuan. Saya mendapat informasi akurat bahwa ayah saya meninggal di tangan Stephen Lin, jadi saya meminta kakek dan paman saya datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu membunuh Stephen Lin. Kata Lin Luobei. Apa? Ayah meninggal di tangan Stephen Lin. Lin Luoshen menatap Lin Luobei dengan heran, seolah dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Yah, Stephen Lin dan Liu Ruyan telah menjadi sekutu sejak lama. Di permukaan, dia datang untuk membunuh Liu Ruyan kali ini, tetapi sebenarnya dia datang untuk mencari kesempatan untuk membunuh ayahnya, kata Lin Luobei. Siapa yang memberitahumu semua ini? Lin Luoshen bertanya. Sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan identitasnya, kamu hanya perlu mempercayai apa yang aku katakan, aku tidak akan bersaing denganmu untuk posisi patriark. Aku juga dapat membantumu menstabilkan situasi saat ini dan membiarkan orang-orang yang ditinggalkan oleh ayah patuh. Untukmu, selama kamu mempercayaiku, kata Lin Luobei. Saudaraku,
Aku selalu percaya padamu. Hanya saja apa yang kamu katakan terlalu sulit dipercaya. Stephen Lin adalah orang yang sangat kuat, Raja Naga Kehormatan, dan sekutu kita. Mengapa dia menyerang ayahnya? Bukankah dia tahu, setelah masalah ini terungkap, apakah dia akan membayar harga yang sangat mahal? Lin Luoshan berkata dengan cemberut. Stephen Lin sudah lama tahu bahwa Wang Mang diatur oleh ayahnya untuk berurusan dengan mertuanya, dan dia juga tahu bahwa ayahnya telah membunuh orang tuanya, kata Lin Luobei. Bagaimana dia tahu? Lin Luoshan bertanya. Ketika ayahnya mencoba untuk menempatkan kematian mertua Stephen Lin pada Liu Ruyan, Stephen Lin menelepon Liu Ruyan, dan Liu Ruyan memberitahu Stephen Lin bahwa dia tidak mengatur agar Wang Mang melakukan hal-hal itu, dan Stephen Lin memilih saya percaya pada Liu Ruyan, jadi Stephen Lin menyimpulkan bahwa Wang Mang ada di belakang ayahnya. Kata Lin Luobei. Aku masih tidak percaya. Bagaimana Stephen Lin bisa begitu mempercayai Liu Ruyan? Bagaimana dia bisa menjadi sekutu Liu Ruyan? Kamu tahu, Stephen Lin adalah orang yang membunuh Lin Mo, dan Lin Mo adalah selir Liu Ruyan. Tanda tanya petik 2. Lin Luoshan menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya apa yang dikatakan Lin Luobei. Melihat Lin Luoshan menggelengkan kepalanya, Lin Luobei terdiam sesaat dan kemudian berkata, apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang memberitahuku semua ini? Siapa itu? Lin Luoshan bertanya. Lin Mo, kata Lin Luobei. Apa? Lin Luoshan menatap Lin Luobei dengan ngeri, dan berkata, apakah Lin Mo yang dibunuh oleh Stephen Lin? Benar. Lin Luobei mengangguk dan berkata, jika bukan karena Lin Mo katakan. Padaku secara pribadi, apakah menurutmu aku akan mempercayai aliansi antara Stephen Lin dan Ruyan Liu? Hanya 1 jam yang lalu, Lin Mo meneleponku sendiri dan memberitahuku semua yang sebenarnya. Semua kebenaran. Apa yang termasuk di dalamnya? Lin Luoshan diminta. Termasuk aliansi antara Stephen Lin dan Lin Mo. Stephen Lin membocorkan rencana kita ke Lin Mo, dan pada saat yang sama, Stephen Lin dan Liu Ruyan bekerja sama untuk melakukan pengepungan untuk membunuh ayah. Lin Mo memberitahuku semua ini. Lin, kata Luobei. Tidak, coba saya lihat. Lin Mo adalah musuh kita. Dia membentuk aliansi dengan Stephen Lin, dan kemudian meminta Liu Ruyan dan Stephen Lin untuk membunuh ayahnya. Semua ini tampaknya terjadi di masa lalu, tetapi mengapa dia ingin memberitahu kita? Bukankah dia sekutu Stephen Lin? Mengapa dia menjual Stephen Lin lagi? Mereka bermitra untuk membunuh ayahnya, dan kemudian tiba saatnya kemitraan untuk berurusan dengan kita. Mengapa dia melakukan ini? Lin Luoshan bingung bertanya. Karena Lin Mo menginginkan informasi ini sebagai ganti sesuatu, kata Lin Luobei. Apa? Lin Luoshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Alih-alih kita mundur dari pertempuran keluarga Lin untuk supremasi, kata Lin Luobei. Kamu setuju? Lin Luoshan menatap Lin Luobei dengan ekspresi aneh dan bertanya. Ya, Lin Luobei mengangguk. Mengapa? Mengapa kami setuju? Kami telah mengalahkan mereka dengan sangat buruk, dan mereka akan kehilangan kendali. Mengapa kami mundur dari pertempuran untuk supremasi ini? Tanya Lin Luoshan bingung. Karena ayah meninggal, kata Lin Luobei. Ayah sudah meninggal, tapi hartanya masih ada, kata Lin Luoshan. Mereka semua adalah pencari nafkah ayahku, tetapi berapa banyak dari orang-orang ini yang akan menerima perintah darimu? Sebelum ayahku ada di sana, mereka secara alami akan melayani keluarga Lin kami, tetapi sekarang setelah ayahku pergi, mereka masih mengendalikannya. Di pendapatmu, berapa banyak dari mereka yang rela melayanimu sebagai tuan? Lin Luobei bertanya, menatap Lin Luoshan. Lin Luoshan terdiam, dan semua yang baru saja terjadi muncul kembali di benaknya. Keheningan para kader itu seperti duri di hati Lin Luoshan. Yang paling perlu kita lakukan sekarang adalah menstabilkan kerajaan bisnis peninggalan ayah kita. Yang paling perlu kamu lakukan adalah mengamankan posisimu sebagai patriark.
Berhenti dari perebutan hegemoni bukan berarti berhenti dari lingkaran modal. Anda menstabilkan situasi saat ini, bahkan jika Anda tidak dapat memasuki ibu kota kekaisaran, bahkan jika Anda tidak dapat memasuki garis utama keluarga Lin, Anda tetaplah seorang kapitalis, dan Anda memenuhi syarat untuk duduk setara berpijak dengan kepala keluarga itu di ibu kota kekaisaran. Tidak peduli apa, yayasan kami ada di kota Sengki, dan ini yang paling penting. Lin Luobei menunjuk ke kakinya. Mendengar kata-kata ini, Lin Luoshen berpikir keras. Lin Luobei duduk di samping dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya pikir Lin Mo tidak hanya ingin melihat kita mundur dari pertempuran hegemoni, bukan. Dia juga harus berharap kita bisa melawan Stephen Lin sampai mati, kata Lin Luoshen. Stephen Lin, dia harus dibunuh, kata Lin Luobei. Aku juga tahu bahwa aku ingin membunuhnya, tapi dia terlalu kuat, bahkan jika kakek dan pamanmu datang, aku khawatir mereka tidak akan bisa membunuhnya. Lin Luoshen berkata dengan serius. Wajah kakek dan paman saya telah mengabdikan diri untuk berlatih seni bela diri di Gurun Gobi selama beberapa dekade, dan mereka telah mengembangkan keterampilan di luar jangkauan orang biasa. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam evaluasi apapun, mereka sudah memiliki kekuatan dewa perang. Kata Lin Luo Utara. Paman Zhao juga dewa perang, jadi dia terluka parah, kata Lin Luoshen. Selain kakek dan paman saya, kami memiliki uluran tangan lainnya, kata Lin Luobei. Siapa? Lin Luoshen bertanya. Liu Ruyan. Saat ini, di dalam rumah sakit swasta. Liu Ruyan sedang berbaring di ranjang rumah sakit, ponselnya dipegang di tangannya yang bisa digerakkan. Liu Ruyan melaporkan proses operasi ini ke Lin Mo. Jika bawahan Stephen Lin tidak keluar untuk membantu kali ini, saya seharusnya sudah benar-benar kedinginan sekarang. Meskipun prosesnya tidak terlalu memuaskan, hasilnya masih sesuai dengan harapan kami. Saudaraku, langkah selanjutnya adalah kerja sama kami dengan Stephen Lin. Serahkan saja padaku, kata Liu Ruyan. Tidak bisakah kamu benar-benar menyukai Stephen Lin? Suara Lin Mo datang dari ujung telepon. Saya tidak bisa mengatakan saya menyukainya, saya hanya menghargainya, kata Liu Ruyan. Kakak, kamu harus ingat satu hal. Stephen Lin berasal dari keluarga Lin di kota Haixia. Tidak peduli bagaimana kita bekerja sama dengannya, pada akhirnya Stephen Lin akan menjadi batu sandungan dalam perjalanan kita ke depan. Lin Mo dikatakan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bersedia memasuki ibu kota kekaisaran bersama Stephen Lin? Liu Ruyan bertanya dengan cemberut. Aku mengatakannya, tapi itu hanya kompromi dalam keputusasaan, dan sekarang kita memiliki kesempatan untuk tidak berkompromi, kata Lin Mo. Apa maksudmu? Liu Ruyan bertanya. Saya sudah memberitahu Lin Luobei tentang pembunuhan Stephen Lin atas Lin Haitang, sebagai ganti keluarga Lin di kota Sengki mundur dari pertempuran keluarga Lin di ibu kota kekaisaran, kata Lin Mo. Apa? Liu Ruyan duduk tegak dari tempat tidur, meskipun dia menarik lukanya, dia sama sekali mengabaikan rasa sakitnya. Kamu harus ingat bahwa membunuh Lin Haitang hanya menunda serangan keluarga Lin di kota Sengki. Itu masih raksasa dengan volume lebih dari 500 miliar. Selama Lin Luoshen menstabilkan situasi internal, itu akan tetap menjadi sulit bagi kita untuk melawan sekarang, sementara Lin Luoshen belum menstabilkan situasi, memberitahu mereka bahwa Stephen Lin membunuh Lin Haitang sebagai gantinya mereka mundur dari pertempuran ini untuk hegemoni bermanfaat bagi kita dan tidak merugikan Stephen juga akan menjadi sasaran keluarga Lin di kota Sengki di masa depan. Lin Luobei telah mengirim kakek dan pamannya ke kota Sengki dengan tujuan membunuh Stephen Lin. Saat ini, Stephen Lin tidak tahu bahwa perselingkuhannya telah terungkap. Mungkin dia akan menemukan sebuah kesempatan untuk menggunakan Lin Luoshen, dan kali ini juga akan menjadi saat penjagaannya paling lemah, dan bukan tidak mungkin untuk membunuhnya. Lin Momo berkata dengan serius di ujung telepon.
Stephen Lin adalah salah satu dari 10 dewa perang. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan begitu mudah? Begitu dia tahu bahwa kamu telah mengkhianatinya, maka kamu pasti akan menjadi target berikutnya. Kakak, tujuan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, itu jelas bukan hal yang baik. Liu Ruyan berkata dengan serius. Kamu harus ingat, meskipun sekuat Xiao Qiantian, begitu kamu mengendurkan kewaspadaanmu, kamu dapat memanfaatkannya. Jika kamu ingin membunuh Stephen Lin, kamu tidak dapat melakukannya tanpa bantuan satu orang. Kata Lin Mo. Siapa? Liu Ruyan bertanya. Anda. Bab 805. Aku. Kamu ingin aku membantu Lin Luobei membunuh Stephen Lin? Tidak mungkin, dia baru saja menyelamatkan hidupku. Kata Liu Ruyan bersemangat. Jadi apa? Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, dia akan membunuh saudaramu dan aku di masa depan. Kata Lin Mo. Kamu bisa bergabung dengan keluarga Lin bersama, kata Liu Ruyan. Itu hanya berbohong kepada anak itu. Stephen Lin adalah orang yang ambisius. Dia tidak bisa duduk di keluarga Lin bersamaku. Ketika dia menjauh dari hal-hal di kota Sengqi, kakak tertuamu dan aku akan menjadi target berikutnya. Sebagai gantinya daripada duduk diam dan menunggu kematian, lebih baik mengambil inisiatif dan menahannya di kota Sengqi, sehingga kita tidak hanya kehilangan satu musuh, tetapi juga menghabiskan kekuatan keluarga Lin di kota Sengqi secara maksimal, membunuh dua musuh. Burung dengan satu batu, kata Lin Mo. Aku tidak akan membantumu, kata Liu Ruyan. Ruyan, kamu adalah satu-satunya anggota keluargaku dan saudara perempuanku yang paling kusayangi. Jika kamu tidak membantuku dalam masalah ini, maka hubungan keluarga kita tidak perlu ada, kata Lin Mo. Mendengar ini, wajah Liu Ruyan menjadi gelap, dan dia berkata, saudaraku, apakah kamu mengancamku? Aku tidak ingin melihatmu menyerahkan kakakku untuk orang luar, kata Lin Mo. Dengan wajah muram, Liu Ruyan terdiam. Kamu telah mendapatkan kepercayaan mutlak dari Stephen Lin, dan hanya kamu yang bisa menyelesaikan tugas ini. Kata Lin Mo. Liu Ruyan tetap diam dan tidak berbicara. Pikirkan sendiri. Setelah Lin Luoshen mengumumkan pengunduran dirinya dari pertempuran hegemoni, tindakan kami melawan Stephen Lin juga akan dimulai. Tanpa bantuan Anda, mungkin sulit bagi kami untuk membunuh Stephen Lin. Setelah Stephen Lin tidak mati, itu pasti akan menjadi masalah serius bagi kakakmu dan aku. Setelah Lin Mo selesai berbicara, dia menutup telepon. Liu Ruyan duduk diam sepanjang waktu, ponsel digenggam erat oleh tangannya, dan layarnya tergores berkeping-keping. Di sisi lain, gedung Tianyu. Stephen Lin masuk ke gedung dengan wajah pucat, lalu pergi ke bekas kantor Lin Haitang, dan melihat Lin Luoshen lagi. Mengetahui kehidupan. Melihat Stephen Lin muncul, Lin Luoshen berjalan dengan penuh semangat, meraih tangan Stephen Lin dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa ayah saya meninggal, dan Paman Zhao terluka parah dan dibunuh oleh orang tak dikenal? Seseorang mengambilnya pergi, dan Anda baru saja muncul sekarang. Rencana kami salah. Stephen Lin berkata dengan wajah serius, ketika kami tiba di kuil Sitian, kami menemukan bahwa Liu Ruyan membawa seorang manusia super bernama Tuan Zhou bersamanya. Pria yang kuat, dia lebih kuat dari saya bergabung dengan Zhao Wu untuk melawannya, tetapi pada akhirnya saya masih tidak bisa mengalahkannya, saya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tanda seru, apakah kamu dikenal sebagai 10 dewa perang teratas? Bagaimana orang bisa mengalahkanmu di level ini? Dan kamu masih bekerja dengan Paman Zhao. Lin Luoshen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi ada terlalu banyak orang yang cakap di dunia ini. Pria bernama Tuan Zhou memiliki kemampuan yang aneh. Selama kita dekat dengannya, kita tidak bisa berkonsentrasi. Baik aku maupun Zhao Wu bisa gunakan setengahnya saja. Kekuatan kiri dan kanan, itu sebabnya kami bekerja sama dan tidak bisa mengalahkannya. Luo Chen, saya minta maaf untuk masalah ini. Alangkah baiknya jika kami dapat memahami informasi tentang Tuan Zhou sebelumnya,
agar kesalahan seperti itu tidak terjadi. Hei, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada yang salah dengan rencana ini. Stephen Lin menghela nafas. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Ayahku terbunuh. Aku tidak banyak berhubungan dengan orang-orang di bawah ayahku. Mereka sepertinya tidak ingin melihatku menjadi kepala keluarga Lin. Stephen, Anda harus membantu saya dengan masalah ini. Anda membantu saya menstabilkan situasi, kemudian kita dapat bergabung untuk menangani kota Sengki, dan kemudian kita dapat mengambil alih keluarga Lin dari ibu kota kekaisaran bersama-sama. Lin Luoshen berkata dengan penuh semangat. Tentu saja saya akan membantu Anda dengan masalah ini. Sekarang Anda perlu melakukan satu hal. Panggil semua kader dan anggota penting keluarga Lin Anda untuk datang ke gedung Tianyu untuk rapat. Ketika saatnya tiba, saya akan mendukung Anda. Saya tidak percaya ada orang yang berani tidak membiarkan Anda. Anda adalah kepala keluarga. Stephen Lin berkata dengan ekspresi muram. Itu yang terbaik, aku akan segera memberitahu mereka. Lin Luoshen berkata, dan dengan cepat meminta sekretarisnya untuk menghubungi anggota keluarga Lin dan kader yang ditinggalkan ayahnya. Aku malu pada keluargamu untuk urusan ayahmu, dan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk urusanmu, jangan khawatir. Stephen Lin menepuk pundak Lin Luoshen dan berkata dengan serius. Terima kasih, takdir, kata Lin Luoshen dengan emosional. Stephen Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke kantor. Lin Luoshen duduk di atas, dan Stephen Lin duduk di sebelah Lin Luoshen. Melihat Stephen Lin, wajah para kader itu berubah. Karena semua orang ada di sini, aku akan membicarakan beberapa hal. Lin Luoshen berkata, berdiri dan melihat sekeliling kerumunan, lalu melanjutkan, ayahku dibunuh oleh Ruyan Liu, dan sekarang Ruyan Liu tersembunyi. Sangat sulit untuk menemukannya dalam waktu singkat, dan perang kita dengan keluarga Lin di kota Beijing masih berlangsung. Jika kita berada dalam keadaan tanpa pemimpin, kita tidak hanya tidak akan dapat berperang, tetapi kita bahkan mungkin menjadi digulingkan oleh pihak lain. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus memiliki kepala keluarga Lin yang baru. Benar, harus ada kepala baru. Luo Chen, kamu adalah kepala keluarga, kata anggota keluarga Lin satu demi satu, tetapi para kader itu tetap bersikeras diam. Saya anak tertua dari ayah saya. Menurut peraturan, saya harus menggantikan kepala keluarga Lin. Terlebih lagi, ayah saya telah mengatakan berkali-kali ketika dia masih hidup bahwa keluarga Lin akan diserahkan kepada saya di masa depan. Meskipun saya masih kekurangan kemampuan, tetapi pada saat pertama seperti sekarang, saya harus berdiri dan memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga Lin. Oleh karena itu, saya merekomendasikan diri saya sebagai kepala keluarga Lin yang baru. Apakah ada keberatan? Lin Luochen bertanya dengan wajah cemberut. Kami mendukung. Anggota keluarga Lin segera menyatakan sikap mereka, tetapi para kader itu tetap diam, memainkan rutinitas bahwa diam itu emas. Karena tidak ada keberatan, mulai sekarang, saya akan menjadi kepala keluarga Lin. Upacara suksesi tidak terburu-buru sekarang. Lagi pula, balas dendam ayah saya belum terbalaskan. Untuk memungkinkan kelompok kami memiliki eksekusi yang lebih kuat, mulai sekarang sejak awal, semua kader menyerahkan semua properti keluarga Lin kepadaku, dan aku akan mengelolanya secara terpadu, kata Lin Luoshen. Begitu Lin Luoshen mengatakan ini, para kader itu akhirnya tidak bisa diam. Luochen, apakah ini agak terburu-buru? Kata seseorang. Saya tidak merasa tergesa-gesa. Ayah saya memberi Anda semua properti yang Anda miliki. Sekarang setelah ayah saya pergi, kami berada pada titik waktu yang sangat kritis. Semua yang ada di tangan Anda harus diserahkan kepada saya untuk dikelola, sehingga untuk memastikan kelompok itu stabil. Kata Lin Luoshen, kamu masih muda, kamu mungkin tidak bisa menangani beberapa hal. Kata orang lain, aku tahu apa yang kamu pikirkan.
Kalian semua adalah sesepuh yang telah mengikuti ayahku selama lebih dari 10 tahun, dan juga pendiri industri ayahku saat ini. Jika itu normal, aku pasti tidak akan seperti ini, tapi sekarang tegang. Situasi, jadi saya harus jangan lakukan ini. Saya tidak meminta persetujuan semua orang sekarang, tapi saya meminta semua orang untuk melakukannya. Apakah kamu mengerti? Lin Luoshen berkata dengan wajah dingin. Bagi mereka yang tidak mengerti, saya akan membiarkan dia mengerti, kata Stephen Lin setelah Lin Luoshen selesai berbicara. Mengikuti kata-kata Stephen Lin, aura menakutkan menyebar dari tubuh Stephen Lin. Suhu di seluruh ruang konferensi sepertinya turun beberapa derajat dalam sekejap, dan semua orang merasakan hawa dingin menghantam hati mereka, dan mereka menggigil tanpa sadar. Semua orang memandang Stephen Lin. Tidak ada orang yang belum pernah mendengar nama Stephen Lin. Ketika dia mengatakan ini, artinya sangat jelas, yaitu dia sekarang adalah pendukung Lin Luoshen, dan dia akan membantu Lin Luoshen membersihkan siapa saja yang tidak mau menyerah. Orang-orangnya, para kader yang hadir saling memandang, dan mereka semua melihat kepanikan dan ketidakberdayaan di mata masing-masing. Menghadapi musuh di level Stephen Lin, mereka tidak melakukan apa-apa. Aku bersedia melayanimu sebagai tuan. Aku juga bersedia. Para kader berbicara satu demi satu, menyatakan bahwa mereka menerima semua permintaan Lin Luoshen. Sejak itu, Lin Luoshen tidak diragukan lagi telah menjadi kepala keluarga Lin di kota Sengki. Lin Luoshen memandang Stephen Lin dengan penuh semangat. Stephen Lin mengangguk padanya sambil tersenyum. Setelah hanya mengatur pekerjaan, Lin Luoshen meminta bawahannya untuk mundur. Ketika Stephen Lin adalah satu-satunya yang tersisa di ruang konferensi, Lin Luoshen memeluk Stephen Lin dengan penuh semangat. Terima kasih, Stephen. Terima kasih telah membantu saya dalam hal ini, kata Lin Luoshen. Sama-sama. Stephen Lin menepuk punggung Lin Luoshen dan berkata, apa yang saya berutang kepada keluarga Anda, saya pasti akan menebusnya. Petik 2. Memiliki teman seperti Anda benar-benar berkah dari kehidupan saya sebelumnya, kata Lin Luchen. Stephen Lin tersenyum, dan hatinya sangat bahagia, karena dia tidak hanya membunuh Lin Haitang, tetapi juga mendapatkan persahabatan Lin Luoshen. Dalam hal ini, jika Lin Luoshen tidak mengatakan akan mematuhinya, dia pasti akan mendengarkannya di hal-hal tertentu kata-katanya. Dengan cara ini, dia dapat menemukan peluang untuk mengurangi serangannya terhadap keluarga Lin di kota Beiji, dan yang terbaik adalah membantunya membuat beberapa keputusan bodoh untuk membantu keluarga Lin di kota Beiji membalikkan situasi saat ini. Luochen, saya telah mengirim orang-orang saya ke sini. Saya harap ketika mereka tiba di sini, Anda dapat membuat orang-orang yang ditinggalkan oleh ayah Anda bekerja sama dengan mereka. Hanya dengan cara ini kami dapat menemukan Ruyan Liu secepat mungkin. Stephen berkata dengan serius. Tidak ada masalah dengan ini, saya bersedia membuka sepenuhnya sistem intelijen kami untuk Anda, kata Lin Luoshen. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan sopan, jangan khawatir. Ketika orang-orang saya pergi dari sini, saya akan membawa mereka semua, kami akan menjadi mitra sepanjang waktu, saya akan membantu Anda jika Anda mengalami kesulitan, jika tidak lagi pula, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Stephen Lin berkata dengan serius. Terima kasih, Stephen, kata Lin Luoshen dengan emosional. Itu saja untuk saat ini. Aku tidak ada hubungannya di sini untuk saat ini. Aku akan mengambil langkah dulu. Ngomong-ngomong, jika ada gerakan di pihak kakakmu, kamu harus memberitahuku secepatnya mungkin. Stephen Lin berkata. Oke, aku akan. Lin Luoshen mengangguk. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.